Kalau kamu diberi pilihan menjadi kaya dalam waktu singkat tanpa harus kerja keras, tanpa harus menunggu lama, atau tetap hidup biasa tapi dengan hati yang tenang, kamu pilih yang mana? Karena di beberapa tempat di Indonesia, pilihan itu bukan sekedar teori. Ia nyata, ia dicari, dan ia dibayar. Cerita ini bukan sekedar tentang kekayaan, tapi tentang harga yang tidak pernah diberitahukan di awal. Namanya Ardi. Usianya 34 tahun, bukan siapa-siapa, bukan orang gagal, tapi juga bukan orang yang berhasil. Hidupnya biasa saja. Ia punya usaha kecil, jualan bahan bangunan di pinggir kota. Tidak besar, tapi cukup untuk hidup. Atau setidaknya itu dulu, sampai semuanya berubah. Dalam waktu 1 tahun, hidupnya seperti ditarik turun tanpa ampun. Harga barang naik, pembeli berkurang, utang mulai menumpuk. Ardi mencoba untuk bertahan, menjual barang lebih murah, meminjam uang ke sana sini, bahkan menjual sebagian aset kecil yang ia punya. Tapi tetap saja tidak cukup. Di rumah, suasana berubah. Istrinya mulai sering diam. Anaknya mulai jarang minta apa-apa, bukan karena tidak ingin, tapi karena mengerti. Dan itu justru lebih menyakitkan. Sampai satu malam, saat Ardi duduk sendirian di depan tokonya yang sudah sepi, ia menyadari satu hal. Aku tidak bisa seperti ini terus. Malam itu hujan turun pelan. Ardi berteduh di sebuah warung kopi kecil yang hampir tutup. Di sana hanya ada satu orang lain, seorang pria tua. Diam, menatap keluar. Awalnya, Ardi tidak peduli. Sampai pria itu berbicara. Kalau kamu terus seperti ini, kamu tidak akan kemana-mana. Ardi menoleh. Apa maksudnya? Pria itu tersenyum tipis. Ada jalan cepat, kalau kamu berani. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Ardi terdiam. Jalan apa? Tanya Ardi. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, Gunung Kawi. Ardi bukan orang bodoh. Ia tahu nama itu. Gunung Kawi, tempat yang sejak lama dikenal bukan hanya sebagai tempat ziarah, tapi juga tempat orang mencari sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di kampungnya, cerita tentang Gunung Kawi sudah seperti legenda. Ada yang bilang, orang datang miskin, pulang dengan kaya raya. Ada yang usahanya tiba-tiba sukses. Ada pula yang hidupnya berubah dengan drastis. Tapi selalu ada tambahan di akhir cerita. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kepercayaan tentang pesugihan sebenarnya bukan hal baru. Sejak zaman dulu, di berbagai daerah di Indonesia ada keyakinan bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada penjaga, ada penguasa, dan ada energi yang bisa memengaruhi kehidupan. Dalam beberapa tradisi Jawa kuno dikenal konsep perjanjian antara manusia dan dunia gaib, di mana seseorang meminta kekayaan, meminta kekuasaan, atau meminta kemudahan hidup. Dan sebagai balasannya, ia harus memberikan sesuatu, kadang berupa ritual tertentu, pantangan hidup, atau sesuatu yang jauh lebih besar. Dan tempat seperti Gunung Kawi menjadi salah satu titik
di mana kepercayaan itu dipraktekkan. Ardi pulang malam itu dengan pikiran penuh. Ia mencoba melupakan percakapan itu, menganggapnya hanya omongan orang tua. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat pikiran itu kembali. Beberapa hari kemudian, ia membuat keputusan. Tanpa memberitahu siapapun, ia pergi. Gunung Kawi tidak seperti yang Ardi bayangkan. Bukan tempat yang ramai, bukan tempat yang terang. Semakin ia masuk, semakin sunyi. Udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Ia mengikuti petunjuk yang ia dapat. Sampai akhirnya, ia sampai di sebuah tempat kecil, gelap, sepi, dan terasa berbeda. Ardi tidak benar-benar tahu apa yang ia lakukan. Ia hanya mengikuti instruksi, menyalakan lilin, membakar kemenyan, duduk diam, dan memohon. Awalnya tidak terjadi apa-apa, hanya suara angin, daun bergesekan, dan jantungnya sendiri, sampai ia merasa tidak sendirian. Ardi pulang, dan beberapa hari pertama tidak ada yang berubah. Sampai akhirnya satu pelanggan datang, lalu 2, lalu 10. Dalam waktu singkat, tokonya kembali hidup. Tidak hanya hidup, tapi juga berkembang. Uang datang cepat, bahkan terlalu cepat. Dalam beberapa bulan, Ardi sudah bisa melunasi semua hutangnya. Tokonya juga sudah mulai berkembang, dan ia membeli sebuah rumah baru. Semua orang terkagum, semua orang bertanya, dan Ardi hanya tersenyum. Tapi perubahan itu tidak datang sendiri. Malam hari mulai terasa berbeda. Ia sering terbangun tanpa alasan, mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Langkah kaki pelan di luar rumah. Setiap malam, Ardi bermimpi hal yang sama. Seseorang berdiri jauh di depan rumahnya. Dia diam dan menunggu. Ibunya sakit mendadak. Adiknya mengalami kecelakaan. Semuanya terjadi begitu aneh. Jauh tidak masuk akal. Dan setiap kejadian itu, mimpi Ardi semakin dekat. Sekarang Ardi sudah mulai paham dan mengerti. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini memang harga yang harus Ardi bayar. Karena ini semua adalah sebuah perjanjian dengan makhluk gaib. Akhirnya, Ardi memutuskan untuk kembali ke Gunung Kawi. Dengan rasa sangat ketakutan dan penyesalan, Ardi ingin kembali seperti semula. Tapi semuanya sudah terlambat. Ardi hanya mempunyai satu jawaban, yaitu semuanya tidak ada yang gratis. Semuanya ada harganya. Lalu satu persatu, hal yang dia cintai mulai hilang. Dan Ardi sudah terlambat untuk bisa menghentikan kehilangan itu sendiri. Rumah Ardi masih berdiri, besar, megah, dan juga mewah, tapi kosong. Orang-orang masih bercerita tentang pria yang menjadi kaya terlalu cepat, dan tentang sesuatu yang datang setiap malam, menagih. Pesugihan tidak pernah benar-benar memberi. Ia hanya meminjamkan, dan suatu hari semua yang dipinjamkan akan diminta kembali dengan cara
yang tidak pernah kamu bayangkan.